Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Zahra dari kelas 10 MIPA 4. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Cibinong. Di sini saya ditugaskan untuk membuat PowerPoint tentang Imlek atau Chinese New Year dan menjelaskannya melalui video. Berikut penjelasan dari PowerPoint saya. Di sini saya akan membahas 5 aspek, yaitu yang pertama ada penjelasan, pengertian, dan tanggal perayaan Imlek. Yang kedua sejarah, sejarah Tahun Baru Imlek. Ketiga ucapan salam atau pembuka. Yang keempat tradisi, tradisi yang biasa dilaksanakan pada Imlek. Dan yang terakhir tujuan, yaitu tujuan dilaksanakannya Imlek. Yang pertama, pengertian dari Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Di Tiongkok, adat dan tradisi wilayah yang berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Imlek sangat beragam. Namun, kesemuanya hanya berbagi tema umum seperti perjamuan makan malam pada malam Tahun Baru, serta penyulutan kembang api. Tanggal perayaan, perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama, bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome pada tanggal ke-15. Malam Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Chu Shi, yang berarti malam pergantian tahun. Yang kedua, sejarah Tahun Baru Imlek. Sebelum dinasti Qin, tanggal perayaan permulaan sesuatu tahun masih belum jelas. Ada kemungkinan bahwa awal tahun bermula pada bulan 1 semasa dinasti Xia, bulan 12 semasa dinasti Shang, dan bulan 11 semasa dinasti Zhou di Cina. Bulan kabisat yang dipakai untuk memastikan kalender Tionghoa sejalan dengan edaran mengelilingi matahari selalu ditambah setelah bulan 12 sejak dinasti Shang. Kaisar pertama Cina Qin Shi Huang menukar dan menetapkan bahwa tahun Tionghoa berawal di bulan 10 pada 221 sebelum Masehi. Pada 104 sebelum Masehi, Kaisar Wu yang memerintah sewaktu dinasti Han menetapkan bulan 1 sebagai awal tahun sampai sekarang. Tahun pertama Tahun Baru Imlek dihitung berdasarkan tahun pertama kelahiran Song Fuzi. Hal ini dilakukan oleh Kaisar Han Wudi sebagai penghormatan kepada Kongfusi yang telah merencanakan agar menggunakan sistem penanggalan dinasti Xia di mana tahun baru dimulai pada tanggal 1 bulan ke-1. Oleh sebab itu, sistem penanggalan ini dikenal pula dengan Kongzili. Kini, Tahun Baru Imlek dirayakan warga Tionghoa di sejumlah negara dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Yang ketiga, pengucapan salam. Selamat dan semoga banyak rezeki dapat diucapkan dengan berbagai aksen. Yang pertama, bahasa Mandarinnya yaitu Gong Xi Fa Choi, bahasa Kantonisnya Kung Hei Fa Choi, bahasa Hokkien Kyong Hi Hwa Chai, dan bahasa Hakka-nya Kyong Hi Fa Choi. Di sini juga ada Sinian Kuale, yaitu artinya selamat tahun baru, Gonian Hao, selamat tahun baru, Chun Chie Hao, bagus untuk festival musim semi, Bainian Le, selamat salam tahun baru, dan Bainian La, selamat tahun baru. Tradisi. Tradisi yang biasa dilakukan saat Imlek. Pertama, membersihkan rumah. Membersihkan rumah jelang Imlek dianggap untuk membersihkan kesialan tahun sebelumnya. Untuk itu, membersihkan rumah saat hari Imlek justru hal yang tabu karena dianggap dapat membersihkan rezeki yang baru. Kedua, memakai unsur warna merah. Dekorasi dan pernak-pernik dengan unsur warna merah adalah salah satu tradisi perayaan Imlek sebagai lambang kemakmuran dan keberuntungan. Ketiga, sembahyang ke leluhur. Bagi Tionghoa yang masih memegang kepercayaan Konghucu, sembahyang leluhur lazim dilakukan sehari sebelum Imlek. Yang keempat, sembahyang ke kelenteng. Malam sebelum Imlek atau pagi Imlek ada tradisi sembahyang ke kelenteng untuk memanjatkan syukur sekaligus meminta perlindungan di tahun baru. Oke, yang kelima,
Tradisi makan Yusheng. Makanan satu ini wajib dihidangkan saat perayaan Tahun Baru Imlek. Yusheng yang terdiri dari irisan lobak, rebung, jahe, ketimun, wortel, jeruk bali, dan ikan mentah yang diberikan saus. Sebelum makan, sekeluarga harus mengaduknya bersama dan yang terpenting harus mengangkat isi dari hidangan tinggi-tinggi dengan sumpit. Semakin tinggi mengangkat, maka semakin cepat harapan terkabul dan keberuntungan berlipat-lipat akan menghampiri di tahun baru. Oke, yang keenam, makan makanan khas bersama keluarga. Hampir semua perayaan selalu punya tradisi makanan khusus, termasuk Imlek. Beberapa di antaranya adalah mie yang tidak dipotong untuk melambangkan umur yang panjang, kue keranjang yang dipercaya dapat merekatkan hubungan dan membawa kebaikan, dan juga ada 12 jenis masakan dan 12 jenis kue yang disajikan sebagai 12 simbol sebagai 12 simbol sio dan harapan baik. Yang ketujuh, silaturahmi keluarga. Hari pertama biasanya keluarga saling mengunjungi. Lazimnya, anggota keluarga berusia muda akan berkunjung ke anggota keluarga yang usianya lebih tua. Silaturahmi dilakukan dengan memberi salam gongsi facai sembari mengepalkan tangan kanan di dada lalu dibungkus dengan telapak tangan kiri sebagai tanda penghormatan. Dan yang terakhir, bagi-bagi ampau. Selesai memberi salam, orang yang sudah menikah akan memberikan ampau yang kepada orang yang belum menikah. Dan yang terakhir, tujuan. Tujuan dilaksanakannya Imlek yaitu saat ini sebagai tujuan perayaan Hari Imlek masih dirayakan hingga saat ini sebagai waktu untuk bersyukur menyambut tahun baru serta menghormati leluhur dan dewa. Tahun baru Imlek menandai pergantian kalender Cina yang biasanya jatuh antara akhir Januari dan pertengahan Februari. Oke, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah informasi, atau salah dalam penglafalan kata. Mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi selebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.